Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Rega Arya Ganda dari Prodi Informatika semester 4 ya. Nah, kali ini saya akan membahas hasil jawaban ujian akhir semester pada program studi sistem operasi. Baik, di sini saya akan share Hmm, soalnya ya. Nah, di sini ada 5 soal. Kemudian di keterangannya adalah buatkan semua jawaban di atas dalam bentuk video. Nah, tentunya kita akan membuat video dan penjelasan, kemudian akan diupload pada YouTube masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan share hasil jawaban. Nah, yang pertama adalah kita langsung saja ya. An- Nomor satu itu apa itu sistem operasi, kemudian jelaskan fungsi dari sistem operasi. Nah, secara umum ini sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting ya. Kemudian sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software. Sebelum ada sistem operasi ini, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini, terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, sistem operasi ini mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, kemudian penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah seperti em, Linux, kemudian Android, terus iOS, macOS, dan Microsoft Windows ya. Nah, fungsi sistem operasi ini mempunyai peran penting ya di dalam suatu sistem komputer. Nah, ini ada beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi ini dapat mengatur waktu sebuah aplikasi menjalankan berbagai penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan. Jadi memberikan akses pada disk dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Nah, merupakan em, dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Jadi bisa dikatakan ini merupakan bagian vitalnya yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga adalah menghubungkan hardware. Sistem operasi ini berperan dalam mengkoordinasikan sebuah perangkat yang paling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti menggunakan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Selanjutnya yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat sistem operasi. Sistem operasi ini mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak ya.
Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang terakhir adalah mengatur sistem kerja perangkat. Nah, sistem operasi ini mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, seperti mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Nah, tadi sistem operasi ini memiliki berbagai fungsi penting ya. Tadi seperti manajemen sumber daya komputer ya, atau yang memberikan akses pada disk, kemudian prosesnya, kemudian manajemen untuk penyimpanannya, dan terakhir manajemen pada perangkat kerasnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi komputer. Nah, ini yang cukup kita kenal ya. Pada sistem operasi komputer ini ada beberapa jenis operasi yang dijalankan oleh komputer. Yang pertama di sini sistem operasi standalone. Nah, pada sistem standalone ini digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua adalah sistem operasi libcd. Libcd ini hanya membutuhkan perangkat CD-ROM atau DPD-ROM ya. Jadi tanpa perlu install secara permanen dan komputer untuk menjalankannya. Itu untuk sistem operasi libcd ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga sistem operasi embedded system ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus ya. Nah, di sini ada contohnya itu adalah EQIOS, Linux, kemudian Java EOS, dan embedded Linux ya. Nah, yang terakhir adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Jadi ada beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan seperti HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi ya. Yang Kemudian untuk soal nomor 2 adalah sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Oke, yang pertama kita akan membahas open source. Jadi open source itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak yang membuka atau membebaskan source kodenya, jadi dapat dilihat oleh penggunanya dan membiarkan penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut, serta penggunanya juga dapat memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, kelebihannya adalah legal ya. Jadi karena bersifat open source ini penggunanya tidak melanggar hukum alias ilegal ya. Nah, selanjutnya bebas dikembangkan atau pengguna dapat mempelajari dan memodifikasi software sesuai kebutuhannya. Nah, yang selanjutnya tidak ada pembajakan. Nah, karena ini juga gratis, em, semua orang bisa menggunakan tanpa perlu membajaknya ya. Nah, kekurangannya adalah kurangnya pemasaran dan promosi ya. Kekurangan promosi. Jadi sehingga tidak apa ya, banyak orang yang mengenal software open source ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Hmm, Contohnya adalah Unix, Linux, dan berbagai keturunan seperti Slashware, Debian, SUSE, dan Red Hat. Nah, kemudian selanjutnya closed source. Closed source ini perangkat lunak atau software yang
yang pasarkan tanpa diberikan source kodenya. Jadi kita tidak bisa mempelajari atau memperbaiki software tersebut ya. Kelebihannya adalah kestabilan sistem terjamin ya, atau dikembangkan oleh perusahaan dengan um, dukungan teknis yang kuat. Selanjutnya lebih mudah digunakan. Umumnya ini memiliki antar muka atau yang lebih ramah pengguna ya. Selanjutnya banyak dukungan pemasaran. Nah, ini didukung oleh perusahaan besar biasanya dengan strategi pemasaran yang luas. Nah, kekurangannya adalah adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana atau berbayar ya. Jadi pengguna harus menyediakan dana untuk membuka lisensi softwarenya. Nah, kemudian mengembangkan terbatas atau pengguna ini tidak mengembangkan atau memverifikasi softwarenya ya. Kemudian hingga lisensi mahal. Nah, jadi beberapa software ini memiliki harga yang cukup tinggi ya. Contohnya adalah sistem operasi atau Microsoft Windows ya. Kemudian eh, bahasa pemrograman. Sini udah ada contohnya. Kemudian aplikasi seperti CorelDRAW, Adobe, Photoshop gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tadi menggambarkan skema dasar sistem komputer ya. Nah, pada perangkat keras. Yang pertama adalah perangkat keras. Jadi adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanisme lainnya pada abstraksi tingkat atas terdirinya dari 4 komponen yaitu prosesan, memori utama, perangkat masukan, dan keluaran. Nah, selanjutnya yang terakhir interkoneksi antar komponen atau user interface, device controller ya. Di sini saya sudah menggambarkan. Nah, oke, di sini ada sumber daya keras atau perangkat keras ya, terdiri atas pemrosesan. Jadi pemrosesan ini dibagi lagi terdiri dari bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit ya. Untuk komputasi berupa operasi-operasi aritmatika dan logika. Yang kedua adalah bagian CU atau Control Unit untuk mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Nah, register-register membantu juga pelaksanaan operasi dan sebagai tempat operan-operan dari operasi yang dilakukan. Register tersebut yang terlihat memakai sistem data ya. Kemudian register alamat untuk keperluan pengamatan. Contohnya ada index register, segment pointer register, stack pointer register. Ya. Nah, register untuk kendali dan status. Register ini mengendalikan proses operasi pemroses ya. Terdiri dari 3 ya. Register untuk membuat alamat dan buffer, kemudian register untuk eksekusi instruksi, kemudian yang terakhir register untuk informasi status. Di sini udah yang berisi banyak ya. Selanjutnya adalah memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program. Jadi ada beberapa tipe memori yaitu
register, memori cache, kemudian memori kerja, disk magnetik, disk optik, tape magnetik. Nah, menurut urutan di atas itu dapat diukur hierarkinya ya menjadi 4. Yang pertama adalah kecepatan akses, kemudian hubungan kapasitas, kemudian hubungan frekuensi pengaksesan, dan hubungan harga. Ya, selanjutnya perangkat masuk atau keluaran. Perangkat masuk keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanik adalah perangkat itu sendiri. Yang kedua adalah komponen elektronik, yaitu mengendali perangkat hirup chip controller. Pengendalian perangkat atau disebut dengan device adapter terdapat dua macam juga pengendali alat, yaitu pengerak alat, kemudian pekerja alat. Nah, di sini strukturnya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut jalur atau jalur bus yang terdapat pada mainboard bus terdiri dari tiga macam ya. Nah, di sini sudah ada bagiannya. Jadi sinyal bus ini kendali antara lain ya, memory read, memory write, I/O read, dan I/O write. Mekanisme pembacanya itu untuk membaca data suatu alokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus proses, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus, mengirim sinyal memori read memberitakan ke perangkat memori untuk melakukan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Sebenarnya kalau kita bahas panjang sekali ya, paling banyak sekali. Nah, ini pada langsung saja ke perangkat lunak atau di software ya. Merupakan komponen fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Nah, program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Hmm, Nah, yang keempat pertanyaan adalah jelaskan jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input atau disebut dengan input device. Jadi merupakan perangkat keras atau komponen yang merupakan yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau pada data pada komputer ya. Nah, langkah awalnya dalam jalur alur kerja komputer adalah memasukkan data atau perintah melalui perangkat input. Selanjutnya, tugas perangkat input melibatkan pengambilan perintah data instruksi dari pengguna ya. Kemudian mengubahnya menjadi bahasa Blinder yang dapat dipahami oleh perangkat pemrosesan. Contohnya, perangkat input seperti keyboard yang kita gunakan, mouse, scanner, kemudian mikrofon, kemudian ada mesin printer, banyak lagi ya. Nah, perangkat selanjutnya perangkat proses ya. Dianggap itu komponen ini bertanggung jawab untuk menerima instruksi. Nah, setelah itu dari tadi perangkat input akan memproses data dan menghasilkan output dalam kerangka kerja komputer ya. Nah, ini sudah dibagi tiga unit inti yang umumnya terdapat pada perangkat processing komputer ya. Ada ALU, kemudian control unit, dan register memory unit. Dan di sini kemudian contoh CPU bertugas mengalirkan alur keluar masuk data dan melakukan pemrosesan seluruh data atau instruksi dari komputer ya. Kemudian graphic processing unit memiliki fungsi juga serupa dengan CPU namun khusus pemrosesan data untuk grafis saja. Terakhir ada RAM ya, atau disebut dengan Random Access Memory. Fungsinya untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses oleh CPU saat dibutuhkan. Nah, data RAM ini akan terhapus ketika pemrosesan komputer sudah dimatikan. Background code.
perangkat output atau output device. Jadi ini mengambil data yang telah diproses ya, dalam bentuk binary dan mengubahnya menjadi tindakan dan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Nah, ini adalah contoh perangkat outputnya adalah monitor, printer, kemudian speaker, earphone. Nah, yang terakhir adalah perangkat storage atau storage device. Nah, ini tugasnya itu untuk menyimpan data dalam jangka panjang ya, sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Contohnya mungkin ada HDD, SSD, kemudian USB atau USB drive ya. Jadi menyimpan untuk turunkan komputer melalui port USB ya. Biasanya yang pada umum kita memakai USB drive. Oke. Yang terakhir adalah jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Nah, tahap pertama kita terlebih dahulu untuk eh, meng- meng- untuk terlebih dahulu software Oracle VirtualBox kita bisa dapat di situs resminya. Kita kita langsung share screen ini aja ya sambil kita praktekkan. Saya akan coba share screen lagi. Hmm. Nah, jadi yang pertama adalah membuka web yang saya pilih tadi, kemudian bisa di-download ya. Karena kita menggunakan Windows, maka kita akan mendownload eh, pada bagian Windows ya. Selanjutnya, karena nih, oleh karena itu saya juga menggunakan Ubuntu ya. Tentunya saya sesuai versi softwarenya, benar ya. Kemudian download file issue dari Windows 10. Kemudian ini Windows-nya. Nah, selanjutnya kita akan mendownload update hmm, di sini ya. Untuk versi Windows 2022 paling terupdate. Nih, selanjutnya pada tahap ketiga kita akan melakukan kedua tahapan sebelumnya. Jadi kita tinggal membuat virtual machine. Di sini saya sudah membuat akan misalkan ya virtualnya saya udah download, namun saya berada di perangkat yang berbeda, jadi saya langsung saja di screenshot ya. Kemudian memasukkan data ya atau menghubungkan kepada folder yang akan disimpan, kemudian memberikan cek juga pada opsi skip atau immediate installation ya untuk install. Nah, tahap keempat, selain itu juga cukup menggunakan proses instalasi Windows selesai ya. Nah, tadi kita sudah download, kemudian Windows-nya sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 5, yaitu virtual machine dengan Windows 10 yang sudah terinstall. Pada tampilannya ini ya, jika eh, sudah terinstall di keduanya. Oke, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.